4 langkah mudah decluttering agar rumah minimalis jadi rapi dan bersih. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Oh ya, kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Rumah minimalis itu katanya bikin hidup lebih tenang, tapi kenyataannya sering bikin kita bertanya-tanya. Kenapa rumah kecil bisa kelihatan penuh seperti gudang pindahan? Bangun pagi niatnya damai. Yang ada mata langsung tertuju ke tumpukan barang yang entah kapan datangnya. Padahal rasanya nggak ada belanja aneh-aneh. Tapi rumah tetap aja terlihat sibuk seperti isi kepala kita sendiri. Yang bikin capek, rumah berantakan itu bukan cuma soal visual, tapi soal perasaan. Belum mulai aktivitas, hati sudah lelah duluan, emosi lebih gampang naik, dan hal kecil jadi terasa besar. Kita ingin rumah jadi tempat istirahat, tapi kadang malah jadi pengingat. Kalau hidup lagi berantakan tipis-tipis, sambil tetap senyum, karena ya masa ibu rumah tangga ngeluh, nanti dibilang drama, dan disitulah kita sadar mungkin masalahnya bukan kurang rajin beberes, tapi kebanyakan barang yang kita pelihara dengan penuh cinta, tapi tanpa fungsi. Kita menyimpan bukan karena perlu, tapi karena sayang, karena takut, karena merasa bersalah, sampai akhirnya rumah jadi saksi bisu hubungan toksik antara kita dan barang-barang yang katanya suatu hari bakal dipakai. Padahal hubungan itu cuma satu arah. Langkah pertama itu selalu soal niat dan keberanian untuk mulai dari yang kecil, bukan dari yang kelihatan paling parah. Serius Bun, jangan langsung bilang hari ini mau decluttering satu rumah, karena itu biasanya cuma bertahan sampai lihat lemari pertama, lalu duduk sambil main HP. Aku mulai dari satu laci. Laci yang tiap dibuka bikin emosi naik satu level, isinya campur aduk antara gunting, charger, pulpen mati, dan barang entah milik siapa. Waktu satu laci itu selesai, ada rasa puas yang aneh. Kayak habis menang debat kecil sama diri sendiri. Mulai dari area kecil itu penting karena otak kita butuh kemenangan cepat. Kalau langsung besar, yang ada kita merasa gagal bahkan sebelum mulai. Contohnya rak sepatu depan rumah, cuma 10 menit tapi efeknya besar. Pulang ke rumah rasanya lebih disambut, bukan disambit sandal. Ini bukan soal hasil besar, tapi soal momentum. Langkah kedua adalah bagian paling emosional, memilah barang sambil jujur ke diri sendiri. Pertanyaannya sederhana tapi masuk. Ini masih dipakai atau cuma disimpan karena sayang? Aku pernah nemu baju yang katanya mau dipakai lagi kalau kurus. Tapi baju itu udah lebih setia, nunggu dibanding niat dietku. Di situ aku sadar, barang juga capek nunggu janji yang gak pasti. Banyak barang kita simpan bukan karena berguna, tapi karena rasa bersalah. Hadiah dari orang, barang yang ada kenangan lama, atau barang mahal yang sayang kalau dibuang. Padahal tiap barang yang gak dipakai itu diam-diam nyedot energi, bikin lemari sesak dan hati ikut penuh. Melepas itu bukan berarti nggak bersyukur. Justru tanda kita menghargai ruang hidup sekarang. Langkah ketiga adalah soal memberi rumah pada setiap barang. Barang tanpa tempat itu kayak anak kos tanpa alamat. Ujung-ujungnya numpang di mana aja. Makanya barang sering pindah dari meja ke kursi, dari kursi ke sofa, dari sofa ke lantai. Lalu kita bilang rumah selalu berantakan sendiri. Padahal bukan rumahnya yang nakal, sistemnya yang gak ada. Contoh paling nyata itu tas. Kalau tas nggak punya gantungan atau rak khusus, dia pasti nongkrong di kursi makan. Kursi makan berubah fungsi jadi lemari dadakan. Lalu kita bingung kenapa rumah nggak pernah rapi. Begitu tas punya satu tempat tetap, setengah kekacauan langsung hilang tanpa usaha ekstra. Langkah keempat adalah kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele,
tapi efeknya besar. Bukan beberes lama sambil ngomel tiap akhir pekan, tapi gerakan kecil yang konsisten. Misalnya sebelum tidur, jalan pelan keliling rumah 5 menit buat balikin barang ke tempatnya. 5 menit, Bun. Bukan 5 episode drama. Aku pernah ngeremehin kebiasaan ini. Sampai sadar, pagi hari terasa jauh lebih ringan. Bangun dan lihat meja bersih, itu rasanya kayak hidup nggak langsung marah-marah. Contoh sederhana, piring kotor langsung ke dapur malam itu juga, bukan ditumpuk sambil bilang nanti. Kata nanti itu malah berat, karena sering berarti besok capeknya double. Kebiasaan kecil ini juga bikin kita lebih sayang sama diri sendiri. Kita berhenti menunda dan berhenti nyalahin rumah atas rasa lelah kita. Rumah jadi partner, bukan sumber stres, dan pelan-pelan, tanpa sadar, rumah minimalis itu benar-benar terasa rapi dan bersih. Bukan cuma di foto, tapi juga di hidup sehari-hari. Bun, decluttering itu bukan tentang rumah terlihat rapi buat tamu yang datang setahun sekali, tapi tentang kita yang tinggal di dalamnya setiap hari. Tentang bangun pagi tanpa disambut tumpukan barang yang bikin emosi belum sarapan. Rumah yang lebih lega itu seringkali nggak cuma terasa di mata, tapi langsung nyentuh ke dada, napas jadi lebih panjang. Bahu yang biasanya tegang pelan-pelan turun, dan kepala yang dari tadi penuh suara akhirnya bisa sedikit diam. Karena tanpa sadar kita hidup berdampingan dengan barang-barang yang terus menuntut perhatian. Minta dibereskan, minta dicariin tempat, minta diingat kenangannya, sampai akhirnya capek itu numpuk. Bukan karena kerjaan nambah, tapi karena rumah nggak pernah benar-benar memberi ruang buat kita istirahat. Dan begitu satu sudut kosong tercipta, rasanya kayak ada ruang buat kita duduk sebentar sama diri sendiri tanpa dikejar rasa bersalah. Dan soal bahagia, ternyata memang nggak selalu soal liburan mahal atau hidup yang sempurna. Kadang bentuknya sesederhana meja yang nggak penuh-penuh amat. Meja yang bisa dipakai makan tanpa mindahin tumpukan barang dulu. Meja yang bisa jadi tempat ngobrol tanpa distraksi. Meja yang nggak berfungsi ganda sebagai gudang darurat. Karena dari situ kita belajar kalau hidup yang lebih ringan sering dimulai dari hal kecil yang kelihatannya sepele, tapi konsisten. Dan ketika rumah mulai bernapas, hati pun ikut belajar untuk bernapas dengan lebih tenang. Nggak harus sempurna, nggak harus estetik ala katalog, karena hidup bukan pameran furnitur. Kalau masih ada sudut berantakan, ya itu tanda rumah dipakai, bukan gagal. Lagi pula, kalau semua rapi terus, nanti kita bingung nyalahin siapa pas bad mood. Bisa jadi bukan anak, bukan suami, tapi lemari yang kebanyakan isi. Pelan-pelan saja, Bun. Satu barang dilepas, satu beban ikut turun, meski nggak langsung bikin hidup kaya raya. Setidaknya nggak bikin tersandung tiap lewat. Semoga rumah kita makin ringan, hati kita makin lapang, dan kalau masih berantakan sedikit, ya sudahlah, itu bukti kita manusia. Bukan showroom. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.